Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap selalu bersemangat. Di video kali ini saya akan membahas soal psikotes seleksi masuk di Indomaret, Alfamart maupun Alfamidi. Oke, bagi teman-teman yang mau tes seleksi di Indomaret ataupun Alfamart ataupun Alfamidi, silahkan tonton video di sini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu tes matematika dasar. Nah, di sini soalnya 7 ditambah 39 dibagi 3. Nah, tip untuk mengerjakan soal matematika dasar yang operasi hitungnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Nah, di situ kita lihat yang kita kerjakan itu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian perkalian, kemudian pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Akan tetapi perkalian dan pembagian itu tingkatnya sejajar. Jadi mau dikerjakan perkalian terlebih dahulu atau pembagian itu nanti hasilnya sama. Dan penjumlahan sama pengurangan itu juga tingkatnya sejajar. Jadi dikerjakan penjumlahan dulu atau pengurangan dulu itu hasilnya sama. Oke, untuk yang nomor 1, jadi yang kita kerjakan di sini pembagiannya terlebih dahulu. 39 dibagi 3. Jadi di sini agar lebih mudah kita beri kurung begini. 39 dibagi 3 yaitu 13. Baru 7 ditambah 13 yaitu 20. Kemudian nomor 2, 48 dibagi dengan 2 ditambah 11. Seperti halnya tadi yang kita kerjakan pembagian terlebih dahulu, yaitu 48 dibagi 2. 48 dibagi 2 yaitu 24. Kemudian baru dijumlahkan dengan 11. Jadi 24 ditambah 11 yaitu 35. Lanjut nomor 3. 4 dikali 12. Nah, ini tentunya teman-teman udah pasti bisa. Kalau perkalian seperti ini, tinggal kita kalikan saja. 4 dikalikan 12 yaitu 48. Lanjut nomor 4. 125 dikali dengan 25 dibagi dengan 5. Nah, perkalian dan pembagian itu tingkatnya sejajar. Jadi kita boleh kerjakan yang mana terlebih dahulu. Kalau kita kerjakan perkalian, ini kan angkanya terlalu besar hasilnya kan. Nah, itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita kerjakan yang 25 dibagi 5. Yaitu hasilnya 5, baru kita kalikan 125 dikali dengan 5. Yaitu hasilnya 625. Lanjut nomor 5, 350 dikali 8, kemudian dikurangi 550. 350 dikalikan 8 terlebih dahulu yang kita kerjakan, ya kan, karena perkalian, karena operasi hitung yang satunya pengurangan. 350 dikalikan 8 yaitu 2800, baru dikurangi dengan 5000, maksudnya 550, yaitu hasilnya 2250. Nomor 6, 356 ditambah 24 dikurangi dengan 15. Nah, ini juga tingkatnya sejajar. Penjumlahan dan pengurangan ini sejajar. Mau dikerjakan penjumlahan dulu ataupun pengurangan nanti hasilnya sama. Oke, kita kerjakan penjumlahannya terlebih dahulu. 356 ditambah 24. Nah, ini kan hasilnya 380 kan, dikurangi dengan 15 berarti 365. Nah, coba kita buktikan pengurangan terlebih dahulu. Jadi 24 dikurangi 15, 24 dikurangi 15 yaitu 9 kan. 9 kemudian ditambahkan 356, itu hasilnya 365. Sama saja. Oke, lanjut nomor 7, 7 ditambah 8. Ini tentunya sangat mudah, kita semua mungkin bisa, yaitu 15. Lanjut lagi, soal berikutnya nomor 8. 2.500 ditambah 100.000 dibagi dengan 2.500. Nah, di sini ada operasi hitung penjumlahan dan pembagian.
tentunya kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Jadi di sini 100.000 dibagi dengan 2.500. Nah, untuk memudahkan, mempercepat, di sini kan ada 02. Kita coret, yang di sini juga 2 yang kita coret. Jadi tinggal 1.000. 1.000 dibagi 25 itu berapa? Kalau 100 dibagi 25 kan 4. Kalau 1.000 kan 10 kali lipatnya, berarti 4 kali 10, berarti 40. Jadi di sini 2.500 ditambah 40. Hasilnya yaitu 2.540. Lanjut nomor 9. 1.000 ditambah 350 dikurangi 500 dibagi 2. Nah, di sini ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Tentunya yang kita kerjakan yaitu pembagian terlebih dahulu. 500 dibagi 2 yaitu 250. Nah, tinggal 1.000 ditambah 350 dikurangi 250. Nah, ini dikerjakan mana saja bisa. Jadi 1.000 ditambah 350 yaitu 1.350 dikurangi dengan 250, 1.100. Atau di sini, dari sini dulu pengurangan juga bisa. 350 dikurangi 250 kan 100, baru ditambahkan 1.000 kan 1.100, sama saja. Lanjut nomor 10. 12, maksudnya 120.761 dikurangi dengan 120.661, kemudian dibagi dengan 100, dijumlahkan, ditambah dengan 1. Nah, di sini ada tanda kurungnya. Jadi yang kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, di sini 120.761 dikurangi dengan 120.661. Nah, untuk pengurangan kita lihat ini kan lebih besar nih. Angkanya hampir sama. Nah, di sini ada 120. 120 ini kita coret. Itu kan hasilnya nanti 0. Tinggal 761 dikurangi 661. Kan hasilnya 100. Nah, tinggal 100 dibagi 100 ditambah 1. Berarti yang dikerjakan 100 dibagi dengan 100 terlebih dahulu. Ini hasilnya 1 kan, 100 dibagi dengan 100, 1. Baru 1 ini dijumlahkan dengan 1. Jadi hasilnya 2. Nah, itu tes seleksi di Indomaret untuk tes matematika dasarnya. Oke, kemudian kita lanjut soal cerita matematika. Nah, ini adalah soal cerita matematika yang sering keluar pada saat tes. Jadi yang pertama, langsung saja ya. Rudi membeli baju dengan harga Rp35.000. Rudi mendapatkan diskon sebesar 15%. Berapa uang yang harus dibayar Rudi? Nah, di sini yang pertama kita cari berapa rupiah itu besar diskonnya gitu kan. Harga baju itu kan sama dengan 35.000. Diskon sama dengan 15%. 15% itu sama juga dengan 15/100. Nah, diskon ini berapa? Dirupiahkan gitu kan. Jadi untuk menjadikan ini rupiah, tinggal harga baju itu 35.000 dikalikan dengan 15/100. Ini diskon. Ini D ya, diskon ya, diskon. Nah, di sini nolnya 2 kita coret, di sini kita coret. Jadi tinggal 350 dikali dengan 15. 350 dikali 15 berapa? Di sini sama dengan 5.250. Jadi besarnya diskon itu 5.250. Nah, sekarang pertanyaannya berapa uang yang harus dibayar Rudi? Nah, jadi harga baju tadi yang pertama sebelum diskon yaitu 35.000 dikurang dengan diskonnya 5.250 kan. Jadi harus yang harus dibayar yaitu sebesar 29.750. Itu yang harus dibayarkan Rudi, 29.750. Oke, lanjut soal yang kedua untuk soal cerita matematika.
Kakak mempunyai kelereng sebanyak 20 buah. 40% kelereng tersebut diberikan kepada temannya. Berapa sisa kelereng kakak? Nah, di sini ya kita yang diketahui nih ya. Kita tulis saja dulu biar nggak bingung. Diketahui kakak mempunyai kelereng kakak gitu ya, kelereng kakak itu sama dengan 20 buah. Nah, diberikan kepada temannya 40%. 40% ini diberikan pada temannya. 40% itu sama dengan berapa tadi? 40/100. Nah, 40% ini berapa buah gitu kan. Jadi sama halnya nomor 1 tadi. Jadi untuk mencari 40% ini 20 dikalikan 40/100. Nah, ini bisa sama dengan 20 kali 40 juga bisa. 20 kali 40 kan 800 dibagi dengan 100. Jadi yang diberikan itu yaitu 8 buah. Nah, ini juga bisa, atau dicoret ini satu juga bisa, ini satu sama saja. Nah, kemudian pertanyaannya berapa sisa kelereng kakak? Berarti sisa kelereng kakak berapa? Tadi kelereng kakak memilikinya berapa? 20 buah dikurangi dengan yang diberikan 8 buah sama dengan 12 buah kelereng. Jadi sisa kelereng kakak yaitu 12. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Soal nomor 3. Nomor 3. Ayah memiliki uang 1 juta rupiah. 20% dari uang tersebut adalah, jadi uang ayah 1 juta rupiah. 20%-nya itu berapa? 20% itu kan sama dengan 20/100. Jadi 1 juta dikalikan dengan 20/100. Nah, di sini nolnya kita coret 2, di sini juga dicoret 2. Jadi tinggal 10.000 dikalikan dengan 20 gitu kan. 10.000 dikali 20 berapa? 10.000 dikalikan 20 yaitu 200.000. Jadi 20% dari uang 1 juta yaitu 200.000 rupiah. Oke, lanjut nomor 4. Jarak kota A menuju kota B adalah 180 km. Dari kota A ditempuh menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk sampai di kota B? Gitu kan. Nah, di sini jarak itu dilambangkan dengan S. Gitu kan. S-nya berapa? Jadi diketahui S-nya sama dengan 180 km. Kemudian ditempuh menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 60 km. Kecepatan itu simbolnya V, ya kan? V-nya berarti sama dengan 60 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk sampai di kota B? Berarti waktu yaitu simbolnya T. Berarti T-nya sama dengan berapa, ini yang ditanyakan. Untuk mencari T-nya, T itu rumusnya S per V. Jadi tinggal kita masukkan saja 180 km dibagi dengan V-nya 60 km per jam. 180 dibagi dengan 60 kan 3. Kilometernya dicoret, tinggal jamnya. Jadi memerlukan waktu selama 3 jam. Lanjut nomor 5. Andi membeli 2 buah mangga
dan 3 buah apel seharga Rp14.000. Di toko yang sama, Joko membeli 1 buah mangga dan 2 buah apel seharga Rp8.500. Berapakah uang yang harus dibayar oleh Wulan jika ia membeli 2 mangga dan 1 apel di toko tersebut? Nah, jadi ini cara mengerjakan nanti dengan cara eliminasi dan substitusi. Jadi kita ibaratkan saja, ini kita jadikan inisial untuk Andi. Andi ini dia membeli 2 buah mangga. Mangganya kita ganti inisial M ya, berarti 2M ditambah dengan 3 buah apel. 3 buah apel kita ganti inisial A. Itu berapa harganya? 14.000. Kemudian Joko. Joko membeli 1 buah mangga, 1M gitu kan. Ditambah buah apel, 2 buah apel ya kan. 2 buah apel. Itu berapa harganya? 8.500. Nah, berapakah uang yang harus dibayar oleh Wulan jika ia membeli 2 mangga dan 1 apel di toko tersebut? Nah, ini Wulan. Wulan membeli 2 mangga ditambah 1 apel. Nah, ini berapa gitu kan? Ini jadi pertanyaan. Nah, untuk mencari harga mangga dan apel 1 buahnya kita dengan metode eliminasi. Jadi metode eliminasi ini kita hilangkan salah satu untuk mencari harga mangga ataupun apel. Kalau kita mencari harga mangga per 1 buahnya, kita harus mengeliminasi apel. Jadi di sini yang kita eliminasi misalkan apel. Mangga juga boleh, kita apel saja ya. Nah, untuk mengeliminasi apel ini, untuk ini harus biar sama, biar tereliminasi ini harus sama. Jadi 3 apel, di sini 2 apel, biar sama ini dikalikan 2, di sini dikalikan 3. Berarti ini dikalikan 2, di sini dikalikan 3. Jadi hasilnya dari Andi ini 2 mangga dikalikan 2 berarti 4 mangga. Ditambah 3 apel dikalikan 2 berarti 6 apel. Itu sama dengan berapa? 28.000. Karena di sini sudah dikalikan 2. Kemudian untuk Joko 1 mangga dikalikan 3 berarti 3 mangga. Ditambah 2 apel dikalikan 3 berarti 6 apel. Sama dengan 8.500 dikalikan 3 yaitu 25.500. Nah, untuk mengeliminasi kita kurangkan di sini. Kita kurangkan. Nah, di sini kan udah 6 apel dan 6 apel. Ini kan kalau dikurangkan kan tereliminasi, habis kan. Berarti tinggal 4 mangga dikurangi 3 mangga yaitu 1 mangga. Ini habis sama dengan berapa? 28.000 dikurangi dengan 25.500 berarti 2.500. Nah, ini untuk harga 1 buah mangga 2.500. Kita udah mendapatkannya. Untuk mencari harga apel, nah kita substitusikan dari di sini dengan persamaan di sini. Mau yang persamaan yang di atas ataupun di bawah sama saja. Kita masukkan di yang persamaan bawah karena ini angkanya kecil, untuk perhitungannya lebih mudah. Jadi 1 mangga 2.500, kita ambil persamaan di sini. 1M mangganya 2.500 sudah diketahui, 2.500 ditambah apel kan belum diketahui karena kita akan mencari harga apel di sini. Nah, ini belum diketahui, kita cari nanti 8.500 gitu kan. 8.500. Nah, jadi di sini 1 dikalikan 2.500 kan 2.500. Di sini 2 apel sama dengan 8.500
Nah, ini dikurangi dengan di sini. Ini kan 2.500 dari ruas kiri. Ini batas ruas itu sama dengan ya. 2.500 ini kan positif. Pindah ke ruas kanan itu kan menjadi negatif. Jadi dikurangi kan 2.500. Nah, ini hasilnya 2A yaitu 8.500 dikurangi 2.500, 6.000. Nah, ini untuk 2A, 2 apel. Kalau 1 apel sama dengan 6.000 dibagi 2 sama dengan 3.000. Nah, ini untuk harga 1 buah apel, 1 buah mangga 2.500, 1 buah apel 3.000. Nah, pertanyaannya kan uang yang harus dibayar oleh Wulan jika ia membeli 2 mangga dan 1 apel di toko yang sama kan, toko tersebut. Berarti ini kan ini persamaannya, tinggal kita substitusikan saja. Jadi dari persamaan itu dan harga mangga dan apel sudah diketahui. Jadi 2M, 2M itu 2 mangga untuk Wulan, 2 mangga, mangganya 2.500. 2 dikali 2.500 ditambah dia membeli 1 apel. Apel harganya satunya berapa? Satunya 3.000. Nah, sama dengan berapa? 2 dikalikan 2.500 itu kan 5.000. Betul kan? 5.000 ditambah 1 dikalikan 3.000 yaitu 3.000. Sama dengan 8.000. Jadi Wulan harus membayar sebesar Rp8.000. Oke, kita lanjutkan soal tes yang berikutnya, yaitu soal tes tentang deret angka. Nah, ini soal tes deret angka. Kita siapkan terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, nah di sini sudah ada deret angkanya 3, 5, 7, 9, 11. Nah, untuk mengerjakan soal deret angka, harus mengetahui atau kita mencari polanya terlebih dahulu. Nah, polanya kalau sudah diketahui, akan mudah untuk mengisi angka berikutnya. Jadi di sini 3, 5, ini kan penambahnya 2. 5 ke 7 penambahnya 2, 7 ke 9 juga 2, 9 ke 11 juga 2. Nah, ini artinya polanya penambahannya 2, penambahnya 2, penambahnya 2, penambahnya 2. Nah, ini sudah menjadi pola. Di sini juga penambahnya 2, di sini juga penambahnya 2. Jadi 11 ditambah 2 yaitu 13, 13 ditambah 2 yaitu 15. Lanjut soal berikutnya. Deret angkanya 1, 2, 4, 8, 16. Nah, kita mengisi titik-titik di sini. Nah, ini kita lingkari dulu. Ini nomornya biar nggak bingung. Nah, jadi di sini 1 ke 2. 1 ke 2 ini penambahnya 1, 2 ke 4 penambahnya 2, 4 ke 8 penambahnya 4, 8 ke 16 penambahnya 8. Ini kalau untuk penambahan seperti yang tadi itu, kayaknya nggak bisa menjadi pola. Coba dengan dikali. 1 untuk menjadi 2 kan dikali 2. Dikali 2. 2 ke 4, ini kan dikali 2. 4 ke 8, ini dikali 2. 8 ke 16, ini dikali 2. Nah, di sini tentunya polanya juga untuk mengisi berikutnya juga dikali 2, di sini dikali 2. Jadi 16 dikali 2 yaitu 32, 32 dikali 2 yaitu 64. Oke, lanjut lagi soal yang berikutnya. Kita lingkari nomornya. 2, 5, 9, 14, 20. Titik, 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 titik. Nah, gitu kan. Nah, kita mencari polanya terlebih dahulu. Nah, di sini 2 ke 5 plus 3
5 ke 9 plus 4, 9 ke 14 plus 5, 14 ke 20 plus 6. Ini penambahannya berurutan. Nah, di sini kan kita perhatikan 2 ke 5 plus 3. 5 ke 9 plus 4. 9 ke 14 plus 5. 14 ke 20 plus 6. Nah, di sini berarti penambahannya bertambah satu-satu terus kan. Berarti di sini plus 7, di sini penambahnya plus 8. Jadi 20 ditambah 7 yaitu 27, 27 ditambah 8 yaitu 35. Lanjut, soal berikutnya nomor 4. Deret angkanya dimulai dari 1, kemudian 4, 8, 11, 22. Tentunya seperti halnya tadi, kita harus mencari polanya terlebih dahulu. 1 ke 4 itu ditambah 3. 4 ke 8 ini ditambah 4, ya kan? Ini ditambah 3, ini ditambah 4. 8 ke 11 ini penambahnya 3. Nah, berarti dari 3 ditambah 4, di sini tambah 3. Tetapi di sini 11 ke 12, nah ini kan nggak ditambah 4. Nah, coba kita penambahannya di sininya kan nggak ditambah 4, beda ya. Di sini ditambahnya 11, berarti 2 kali lipatnya kan. Berarti ini kemungkinan dikali. Jadi di sini penambahannya 3, di sini dikali 2, di sini penambahannya 3, di sini penambahannya dikali 2. Berarti secara berulang plus 3 kali 2, plus 3 kali 2. Nah, itu polanya seperti itu. Berarti di sini habis kali 3 berarti plus, ini kali 2, ini plus 3, di sini kali 2. Jadi 22 ditambah 3, 25, 25 dikali 2, 50. Lanjut, soal berikutnya, nomor 5. 171, nah ini deret angkanya, kemudian 57, kemudian 54, kemudian 18, kemudian 15. Nah, kita mengisi titik-titik, 2 titik-titik berikutnya. Seperti halnya tadi, tentu kita harus mengetahui polanya dulu. Nah, kita cari polanya. Di sini 171 ke 57. Nah, ini tentunya kan dikurang. Dikurang berapa? Nah, dikurang 114. Kemudian 57 ke 54, ini dikurang 3. Nah, ini nggak bisa jadi pola nih, karena nggak beraturan. Nah, kemungkinan dibagi. 171 ke 57 kalau dibagi 3 kan. Dibagi 3. Nah, kemudian 57 ke 54 dikurang 3. 54 ke 18 ini juga dibagi 3. 18 ke 15 juga dikurang 3, berarti ini bisa menjadi pola. Di sini dibagi 3, kemudian 57 ke 54 dikurang 3, 54 ke 18 dibagi 3, 18 ke 15 dikurang 3. Nah, tentunya polanya dibagi 3, dikurang 3, dibagi 3, dikurang 3. Berarti di sini dibagi 3, kemudian di sini dikurang 3. Jadi 15 dibagi 3 yaitu 5, 5 dikurang 3 yaitu 2. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.